Bapak sekalian, mungkin salah satu antara Pak Sandi atau Pak Alek diberikan mute Pak, agar nggak. Mungkin Pak Sandi atau Pak Greg ada di ruangan yang sama berdekatan. Iya. Gimana Pak sekarang? Gimana Pak? Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi apa sih namanya? Tahun ini dan tahun depan bisa jadi akan banyak sekali yang namanya pemeriksaan. Saya tidak nakut-nakutin, saya tidak mengancam, tetapi memang itu adalah salah satu konsekuensi logis dari kebutuhan penerimaan perpajakan bagi Indonesia. Lalu memang belum Pak, yang tadi Pak. Oke, memang tahun ini dan tahun depan jadi akan ada banyak sekali pemeriksaan, sehingga kita harus menyiapkan apa yang bisa kita siapkan. Yang pertama adalah SPT pribadi dan juga SPT perusahaan kita harus match atau harus sama, gitu ya. Saya kasih tips singkat aja bagi para Bapak Ibu sekalian. Apa sih namanya? Contoh misalnya modal. Nah, biasanya tuh di SPT perusahaan modal kita katakanlah 5 miliar. Tapi di SPT pribadi belum dicatat. Kenapa kok belum dicatat? Karena banyak faktor. Yang pertama adalah lupa, yang kedua adalah lalai. Maksud saya apa sih namanya? Kalau yang namanya lalai itu seringkali kita tahu, tapi kita sengaja untuk nggak bisa masukkan. Kenapa? Karena mohon maaf, ini suara saya baik terus ya? Atau enggak, suara Bapak dengar baik? Kenapa? Saya dengar dengan baik Pak, suara Bapak jelas. Suara saya nggak feedback ya Pak? Enggak, saya enggak merasa demikian. Enggak tahu mungkin kalau rekan-rekan yang lain ya. Oke. Di sini ada beberapa tim, kami juga bisa info ke Pak Suara Purwo saya ya, bisa di-chat. Feedback ke saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini cukup bagus nih. Nggak feedback nih. Baik, terima kasih. Jadi seringkali SPT pribadi dan juga SPT perusahaan itu nggak match. Nggak match-nya kenapa? Karena satu masalah modal. Jadi modal yang ada di perusahaan itu nggak match dengan SPT tahunan kita pribadi. Pada akhirnya adalah kita kena surat cinta atau SP2DK. Nah, jadi kalau misalnya agar kita nggak kena surat cinta ya harus di-match-kan. Satu masalah modal, kedua masalah hutang piutang. Contoh, pribadi memberikan hutang kepada PT. Nah, PT harus mencatat sebagai piutang. Nah, apa konsekuensi logis dari yang namanya hutang piutang? Biasanya dengan adanya bunga, atau bisa yang namanya hutang pemegang saham tanpa bunga. Tapi harus sesuai dengan PP 94 nomor 94 tahun 2010. Nah, ini yang mungkin banyak atau beberapa orang di luar sana yang mungkin miss gitu ya, maksudnya belum paham tentang hal ini, sehingga ini seringkali wajib pajak mendapatkan surat cinta dari kantor pajak mengenai ketidaksinkronan antara SPT pribadi dengan SPT perusahaan. Baik, tips saya